ternyata saya diterima di jurusan proteksi radiasi UI dan hanya disiarkan lewat koran itu gitu, nggak ada surat yang gitu. Jadi tahun 93 kami pulang dari menyelesaikan studi di Jepang. Wah, dengan menggebu-gebu, wah pokoknya ingin berkontribusi kepada Indonesia dalam bentuk ya pengembangan e-teknologi di Indonesia gitu kan ya. Nah, kemudian kami bikin organisasi HIMNI ini, Himpunan Masyarakat Indonesia gitu. Datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Selamat pagi, siang, sore, dan malam di seluruh penjuru dunia, teman-teman pendengar sekalian. Selamat datang di episode ke-13. Ini kita hampir berada di ujung. Jadi untuk di episode kali ini kita kedatangan seorang yang punya keahlian di bidang radiation safety tapi selain itu beliau juga sekarang menjadi ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, yaitu Dr. Susilo Widodo. Selamat pagi nih Pak Susilo, terima kasih banget atas kesediaannya untuk aku ajak ngobrol nih. Selamat pagi dan selamat siang, sore, dan malam untuk seluruh para pendengar yang ada dimanapun di seluruh dunia ini. Gimana kabar Jogja, Pak? Alhamdulillah pagi ini cerah dan sejak kemarin cerah gitu. Jadi tidak ada ribut-ribut tentang angin ribut. Ya kangen juga nih Jogja nih, karena dulu aku S1 di Jogja kan Pak, di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, jadi kayak udah lama nggak ke jurusan. Iya. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, Dr. Susilo Widodo ini beliau juga kepala ketua dari Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Tapi mungkin sebelum itu aku mau nanya sesuatu yang agak personal dulu nih Pak Susilo. Boleh diceritain nggak sih Pak masa lalunya Bapak tentang kenapa mau masuk teknik nuklir, kenapa mau jadi peneliti, dan gimana sih sejarahnya Pak? Waduh. Sebenarnya ceritanya mengalir saja Mas. Itu bukan punya cita apa-apa gitu, karena saya orang desa toh gitu. Yang penting saatnya masuk SMP ya masuk SMP, saatnya masuk SMA masuk SMA, saatnya kalau boleh masuk tahu di mana Pak desanya Pak? Ya gitu. Dulu saya SMP-nya di kampung gitu, di Kulon Progo, di Sentolo, Kulon Progo Jakarta gitu. Kemudian SMA-nya di SMA 1 Jogja. Ya. Kemudian ya itu ngalir aja gitu. Nah kebetulan pemilihan di prinsipnya itu kuliah di mana gitu, kata Gajah Mada gitu kan ya. Iya. Saya bilang kowe sok nek wis gede iso sekolah ning Gajah Mada gitu. Memang Gajah Mada itu luar biasa bagi saya kesannya gitu. Jadi ngelihat mahasiswa itu gagah-gagah, keren-keren, pakai topi, pakai jaket jaket alma mater gitu ya. Iya. Itu datang ke daerah desa saya gitu, wah gagah-gagah gitu. Orang desa bilangnya, wah itu orang-orang yang ilmunya sundul langit. Melebihi langit ya. Sundul langit gitu, wah itu. Jadi cita-cita orang desa ya, wah kalau bisa anaknya atau cucunya itu kuliah di Gajah Mada biar punya ilmu sundul langit gitu kan. Nah kebetulan saat SMA sudah selesai ujian, sudah nganggur-nganggur. Nah itu ada promosi dari UGM, dari organisasi ekstra sebenarnya ya, yang datang ke SMA 1 Jogja gitu. SMA 1 pasti didatangi karena memang sebenarnya SMA favorit juga di Jogja ya. SMA Teladan itu yang di Jalan Kuncen itu.
Nah, itu ada yang datang gitu. Yang datang itu dari mana? Dari MIPA UGM. Oh, oke. Nah, memperkenalkan masuklah fisika. Kita tahu sendiri kan fisika kan juga pelajaran yang relatif sulit kan gitu. Iya. Di SMA saja nilainya dengan susah payah untuk cari nilai 6 gitu kan. Gitu. Tapi lumayan karena SMA saya itu guru fisikanya itu ada 3. Jadi fisika cahaya sendiri, fisika listrik sendiri, kemudian fisika mekanika sendiri gitu. Oh, lengkap ya Pak ya. Cukup gitu. Nah, itu di SMA saya keistimewaan apa itu mahasiswa ekstra yang datang mengkampanyekan ya fisika. Nah, di antara itu nyebut tentang ada fisika instrumentasi dan fisika proteksi radiasi gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, kemudian terus gaya ngomongnya pokoknya namanya juga kampa promosi ya gitu. Pokoknya kalau ke fisika itu paling sial jadi dosen. Wah, dosen gitu kan. Profesi luar biasa kan dosen gitu, jadi profesor buta gitu kan ya. Waduh, apa itu. Jadi benar, dan gajinya cuma sekian. Nah, nyebutnya cuma sekian itu sebenarnya gaji yang cukup tinggi itu angkanya gitu. Apa enggak menggiurkan itu? Padahal kita tahu setelah masuk, saya tahu fisika itu ternyata jurusan kering gitu dulu istilahnya kan ya gitu. Beda dengan dulu ekonomi, teknik sipil, kedokteran dan lain-lain yang memang jurusan-jurusan yang menjadi favorit ya, memang jurusan fisika itu jurusan kering gitu kan gitu. Nah, kemudian lewat proses dulu penerimaan mahasiswa itu lewat prosesnya Skalu dulu itu. Saya lulus SMA tahun 1976 dan kemudian masuk tes itu Skalu. Nah, Skalu itu kerjasama 5 universitas, ada UI, IPB, ITB, UGM dan UNER. Nah, artinya apa? Begitu saya ujian tes masuk, kemudian lulus, saya dapat kartu kecil gitu yang boleh daftar kemana saja itu dengan kartu itu. Kayak kartu multipass gitu ya, bisa masuk kemana? Iya dulu itu sistem yang pertama gitu. Jadi belum membatasi boleh jurusan, sehingga alhamdulillah karena bulan mungkin nilai tes saya bagus, saya bisa masuk kemana-mana. Terus saya daftar di teknik mesin UGM diterima, di teknik kimia MIPA UGM diterima, di fisika MIPA UGM diterima, kemudian jalan-jalan ke UI, di fisika UI diterima, kemudian di ITB juga dulu masih TI gitu ya, tekniknya teknik industri, saya juga diterima gitu. Jadi nah tinggal milih kan. Nah, yang misterius itu yang di UI itu saya milihnya memang ingat ada jurusan instrumentasi nuklir dan proteksi radiasi gitu. Nah, yang dikampanyekan oleh senior kami di UGM, mahasiswa UGM itu ternyata dibukanya justru di UI, bukan di UGM. Gitu. Nah, saya kebetulan UI ya milih itu saja gitu. Nah, tapi akhirnya surat berdatangan ke kosan kan, panggilan kamu diterima di ITB, kamu diterima ini. Nah, kemudian saya mantap nih mau kuliah di ITB gitu. Karena apa itu ya itu paling bergengsi kan gitu. ITB gitu. Nah, cuma secara kebetulan by blessing saya itu di kampung itu pas dilalang menggilingkan padi itu loh, ke tempat penggilingan padi. Nah, di sana di tempat penggilingan itu ada dia lengganan Kompas. Oh, koran Kompas gitu. Koran Kompas, langganan koran Kompas, dan boleh dong saya ikut baca-baca. Kebetulan baca-baca itu sama tuan rumah cuma dikasih yang halaman iklan. Nah, kebetulan bila cuma selembar dikasih, nah di halaman iklan itu loh, kok ada nama saya. Ternyata saya diterima di jurusan proteksi radiasi UI dan hanya disiarkan lewat koran itu gitu, nggak ada surat yang Nah, itu nggak blessing banget gitu. Nah, cuma 15 orang, wah eksklusif banget ini cuma 15.
Oke, daripada saya milih UGM, milih ITB yang pasti kawan-kawan terlalu banyak itu dari SMA yang ini. Saya cari yang kita sendiri lah ke UI dan sekaligus kebetulan ada beasiswa dari Batan gitu. Ternyata itu beasiswa dari Batan. Gitu. Lumayan zaman itu ada beasiswa per bulan 15.000. Di tahun 77 itu lumayan Pak ya? Ya tahun 77 bis kota itu masih 30 rupiah bis kota itu di Jakarta itu. Dan kalau bayar 25 rupiah pun kondektor nggak komplain. Wah masih apa gitu. Artinya 15.000 itu cukup banget itu buat hidup di Jakarta sekalipun. Belum lagi uang kuliah dibayari Batan juga dan sebagainya. Nah itulah akhirnya saya masuk jurusan proteksi radiasi. Itu ceritanya. Nah, dan itu di bawah fisika UI Pak ya? Di bawah prodi fisika UI. Betul, fisika UI. Nah, kemudian memang di UGM disiapkan jurusan teknik nuklir. Nah, kemudian kan jadi program pertama memang sampai sarjana muda. Dulu memang masih ada sarjana muda. Saya punya gelar BSc loh, keren loh. Kalian nggak punya ya? Iya Pak, kami cuma S sama T doang. Saya mahasiswa terakhir yang mendapat gelar BSc. Kayak Amerika Pak ya? Setelah itu ya nggak ada lagi BSc gitu. Saya ada skripsi sarjana muda. Nah dulu memang setelah sarjana muda itu sedianya akan dilanjutkan untuk menempuh jalur sarjananya di UGM. Makanya dibuka teknik UGM tahun 81 pas itu sebenarnya kalau saya itu masuk. Tahun 80 saya lulus sarjana muda, tahun 81 bisa masuk itu teknik nuklir UGM di Jogja gitu. Pas banget itu tinggal melanjutkan kuliah 2 tahun dapat insinyur, keren kan? Kalau dulu kan dokterandes insinyur lebih keren daripada dokterandes gitu. Kalau dokterandes kan ya fisika, ya jurusan sosial dan sebagainya tetap dokterandes gitu. Gitu. Nah itu tapi juga gitu. Ternyata ketua jurusan FIPIA UI itu fisika FIPIA UI jeli gitu. Ngapain pakai ke Jogja? Terusin aja di sini. Akhirnya buka program S1-nya di UI juga gitu. Jadi terpaksa yang UGM ya merekrut mahasiswa dari karyawan Batan yang sudah BSc yang sudah sarjana muda gitu. Karena bedol desa dari UI ke UGM itu nggak jadi gitu. Hanya satu mahasiswa yang milih pindah ke UGM. Yang lain tetap bertahan di UI gitu. Nah, akhirnya saya jadi lulus jadi mahasiswa fisika, sarjana fisika di UI gitu dengan spesialisasi. Kalau itu dibilang spesialisasi jurusan proteksi radiasi. Dan jurusan proteksi radiasi itu kan kalau di US kan istilahnya dulu keren, health physics kan, health physicist. Iya, health physicist. Orang tua saya kan kerjanya di rumah sakit gitu. Saya juga bajuran fisika, tapi fisika kesehatan. Ya udah benar-benar bukan dokter tapi fisika kesehatan gitu. Menarik itu deh. Iya. Demikianlah. Jadi saat sarjana muda kami memang dapat beasiswa. Tapi begitu sarjana memang udah nggak ada anggaran lagi untuk ngasih beasiswa gitu. Mungkin karena udah dimudahkan ke Jogja itu. Karena kontraknya Batannya ke UGM semua ya. Mungkin Mas Harun cerita dari Pak Jarod dan sebagainya tahun 81 angkatan Pak Jarod mungkin dapat beasiswa di UGM gitu. Mungkin karena anggaran Batan sudah dialihkan ke Jogja itu. Ya karena perjanjian itu ya Pak ya. Ya. Nah, tapi nggak kurang akal itu Pak Dr. Parangtopo itu ketua jurusan fisika. Gini aja, begitu sarjana muda diangkat jadi pegawai negeri di Batan. Jadi kerjasama. Tapi itu prosesnya cepat banget. Lulusan UI yang udah sarjana muda langsung diproses jadi pegawai Batan. Artinya apa? Artinya dapat gaji. Iya benar. Saya mengalami pangkat saya 2B dengan lumayan. Gaji ya 2B kan. Bapak saya aja cuma 1A dan mentok 1D itu sampai pensiun. Nah saya 2B udah keren ya. Karena memang sarjana muda 2B pangkatnya. Nah dengan 2B itu
gajinya sebenarnya utuhnya itu 24.000. Cuma karena masih CPNS itu hanya 80% nerimanya cuma nerima 18.000. Lumayan kan 18.000, tadinya 15.000 biasa. Sekarang 18.000. Plus ya kadang-kadang ada tunjangan beras dan sebagainya. Iya. Nah, lalu harusnya pegawai tugas belajar sekarang statusnya ketika menempuh S1, dan itu saya tempuh dalam waktu 2 tahun gitu. Alhamdulillah selesai gitu. Dan S1-nya tadi ngelanjutin yang S1 fisika UI ya? S1 fisika gitu, dokter Andus jadinya. Oke. Terus habis itu setelah tugas belajar yang kan S1, begitu lulus mau nggak mau ya harus kerja di Batan. Awang saya negeri Batan kok. Iya. Terus habis itu Batan ya. Lanjut lagi tugas belajar lagi ke Jepang gitu, S2 S3 gitu. Itu selat ada jeda sekitar berapa ya, tahun 82 mulai aktif di Batan, kemudian itu mulai studi ada program dari Pak Habibie, itu ada overseas fellowship gitu ya. OFP 4. Dan angkatan keempat saya berangkat ke Jepang tahun 87 untuk kursus bahasa Jepang, dan masuk program untuk program master itu mulai tahun 88. Barengan saya ada Pak Lim Peng Hong, Pak Jarod, dan sebagainya, itu bareng saya kursus bahasa Jepang gitu. Meskipun di Jepang saya disebar, Pak Lim Peng Hong di Tokyo Institute of Technology kalau nggak salah. Kalau Pak Jarod di Tokyo University, saya di Kyushu yang di selatan gitu. Kyushu University gitu. Iya. Alhamdulillah saya bangga dengan Kyushu University karena Pak Kuat itu pembuat genus itu dari Kyudai. Kyushu University. Iya. Nah, menarik Pak. Terus itu berarti emang di tahun 80-an tuh emang program dari pemerintah Indonesia ya untuk kayak bikin fellowship untuk orang peneliti muda di Indonesia itu untuk bisa keluar dan studi lanjut gitu ya. Itu emang berarti menjadi program nasional gitu ya. Itu buah pemikiran Pak Habibie yang diakomodasi oleh Bapak Presiden. Kita kan kalau mau sekolah gitu kan nggak punya duit, terus kemudian itu kan loan dari World Bank itu. Nah itu menyalurkan ribuan karyawan itu PNS yang dari Batan, LIPI, BPPT, LAPAN, dan lain-lain itu disekolahkan ke luar negeri dengan biaya full dari pemerintah Indonesia. Itu luar biasa, itu proyek luar biasa itu. Dan besar, biayanya besar gitu. Biaya kuliah, biaya hidup dan sebagainya gitu. Iya, ditanggung penuh oleh pemerintah ya. Iya. Dan terima kasih Pak Habibie ini karena program itu. Iya, dan setelah itu kemudian Bapak kembali, kalau nggak salah Bapak awalnya masuk ke Batannya itu PTKMR Pak ya, apakah saya salah istilah? Ya itu hanya meneruskan aja gitu kan. Biasa nama-nama satuan kerja di Batan itu kan setiap periode itu bisa berubah. Awalnya kan saya masuknya itu PDS, Pusat Dosimetri dan Standarisasi, itu tahun 80-an gitu. Ya. Kemudian saya pulang dari Jepang setelah menyelesaikan program S3 di Jepang. Itu namanya sudah menjadi Pusat Standarisasi dan Penelitian Keselamatan Radiasi, PSPKR gitu. Yang ngikutin aja gitu. Satkernya sih sama, cuma namanya aja yang beda. Iya. Terus kemudian ke PTKM itu sekarang di PSTA Pak ya sekarang ya. Oh iya, itu panjang lagi itu ceritanya gitu. Jadi tahun 93 kami dengan dada tengadah itu pulang dari menyelesaikan studi di Jepang. Wah, dengan menggebu-gebu, pokoknya dengan semangat tinggi ingin berkontribusi kepada Indonesia dalam bentuk ya pengembangan e-teknologi di Indonesia gitu kan ya. Nah itu memang menggebu-gebu banget gitu, dan semangat suasana saat itu tuh memang
memberikan semangat yang luar biasa ke kami itu untuk berkarya gitu ya, gitu tahun 93-an gitu. Pas artinya pemerintah juga sudah sangat stabil gitu, dan kita ekonomi juga tumbuh bagus, dan jadi tengadah kita dengan dada tengadah gitu pulang ke Indonesia gitu. Kemudian juga kemudian pulang ke Batan lagi gencar-gencarnya untuk introduksi PLTN yang pertama. Yang di Jepara itu kah? Ya, yang PLTN Jepara gitu. Wah, kami terlibat banyak di situ, suka nggak suka ya akhirnya dari bahkan introduksi PLTN kan harus dari berbagai aspek gitu. Nah, saya dari aspek pengamatan radiasinya kan harus punya kontribusi juga ya. Jadi ikut-ikut juga di sana gitu dalam introduksi PLTN yang Jepara itu gitu. Sampai tahun 1995 saya ditugaskan, karena waktu itu juga selain ada yang yang pemerintah gitu, ada yang organisasi bermunculan yang anti nuklir itu, menentang PLTN Jepara gitu. Ada MANI atau gitu, organisasi anti nuklir ya. Nah, kemudian kami bikin ditugaskan untuk membuat organisasi HIMNI ini, Himpunan Masyarakat Indonesia gitu. Kalau tujuan pimpinan, ya arti tujuan ini sebenarnya ya kalau bisa kalian sebagai organisasi independen yang mengcounter setiap ada suara-suara negatif tentang nuklir dan PLTN gitu. Ya siap, saya menurunkan itu. Cuma sebenarnya kalau dari pribadi saya, terus terang saya terkesan dengan organisasi benar-benar profesi yang ada di Jepang, misalnya Japan Nuclear Society, kemudian ada American Nuclear Society, yang memang sebenarnya lebih condong untuk saintifiknya, betul, ketimbang untuk kegiatan diseminasi, sosialisasi dan sebagainya gitu. Namun ya sudahlah, akhirnya HIMNI itu akhirnya sampai sekarang ya demikian. Ada intinya, anggotanya itu ada inti yang memang kita harapkan untuk selalu terlibat dengan masih tetap terlibat dalam litbang ya, pengembangan iptek nuklir itu sendiri, itu intinya. Nah, kemudian ada anggota yang memang punya keahlian untuk menyebarluaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, itu ada di plasma gitu. Jadi anggota HIMNI itu ada yang memang sarjana nuklir, ahli nuklir, dan yang non nuklir, tapi punya kemampuan yang lebih baik daripada ahli nuklir dalam hal menyampaikan, mensosialisasikan iptek nuklir ke masyarakat. Gitulah. Yang bidang-bidang komunikasinya gitulah ya. Ya. Kadang-kadang kan kami yang di orang peneliti itu kan berkomunikasi dengan masyarakat kan kagok gitu. Iya, terlalu betul. Kalau bicara terlalu teknis kayak apa gitu dinilai gitu. Kalau kata orang daki gitu. Nggak tahu politik, nggak tahu apa gitu. Memang betul. Dari sejak awal kita memang didikannya ya udah di lab terus gitu. Iya. Itu tadi part pertama dari obrolan kita dengan Dr. Suswawidodo. Minggu depan kita akan kembali membahas HIMNI dan bagaimana perannya di masa yang akan datang. Jadi stay tune dan bye-bye.